Selanjutnya kita ngaji kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pada pembahasan minggu yang lalu itu masih membahas terkait burhan al-aqli ya. Ini istilahnya Ibnu Arabi. Jadi di dalam dunia akademis ya, itu ada istilah irfani, ada istilah burhani gitu. Jadi kalau kita dengar misalnya ada akademisi yang ngomong itu model ajaran tasawufnya irfani. Lah irfani itu apa? Irfani itu ya berkaitan dengan pengenalan tentang hakikat Allah. Itu irfani ya, setelah dia memahami hakikat diri, hakikat alam kemudian dia memahami ya hakikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi pondasi di dalam memahami tauhid irfani, istilahnya irfani. Kemudian yang burhani ya, burhani itu berkaitan dengan bukti. Makna aslinya burhan itu bukti. Kemudian menjadi istilah dalam kajian tasawuf, menjadi istilah burhani ini karena terkait objeknya, yaitu wujud alam semesta yang nyata, yang menjadi bukti gitu. Yang menjadi bukti adanya Allah, itu namanya burhani. Contoh kayak gunung, lautan ya, itu kalau dipandang secara ilmu tauhid, ilmu hakikat, nah itu bisa menjadi burhani gitu. Karena kita melihat hakikat alam semesta sampai kemudian gunung, laut, kemudian wujud manusia, terus sampai bintang, bulan, matahari ya. Ini semua menjadi burhani kalau sudah paham, yaitu dasar ilmu hakikat. Oh, hakikatnya ya semua itu ada karena ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka ketika dia memandang segala wujud di alam semesta, nah itu dia semakin yakin dengan wujud Allah gitu. Tapi dia juga bisa memilah ya, setelah terbuka pemahaman hakikat, kemudian bisa memilah mana yang menurut prinsip-prinsip Asy'ariyah yang diperbolehkan ya, yaitu tetap menjaga tanzihnya Allah, kemahasucian Allah ya. Allah ya tetap zat wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai'un itu. Dan tidak terjebak pada ilhad, mencampur aduk. Karena ada dua kemungkinan orang yang belajar hakikat itu. Kalau yang pertama jatuh pada muwahhid, itu tetap menjaga tanzihnya Allah, menjaga kemahasucian Allah, memilah antara hamba dan Tuhan. Allah yang maha suci, sedangkan hamba sebagai makhluk yang baru. Nah, ini yang sesuai dengan prinsip akidah Asy'ariyah. Kemudian bagi yang salah paham dalam memahami hakikat, itu banyak keseret pada ilhad. Ilhad itu mencampur aduk. Oh, setelah paham hakikat wujud alam semesta dari Allah, oh kemudian seperti yang pernah terjadi, oh ini Allah, ini salah. Ini namanya ilhad, mencampur aduk hamba dan Tuhan menyatu. Ini enggak dibenarkan. Nah, maka
Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini memberikan penegasan tentang yaitu Al-Burhan Al-Aqli. Ternyata Syekh Muhyiddin Arabi tetap menjaga tanzihnya Allah, kemahasucian Allah. Sekalipun kita sudah paham tentang hakikat wujud alam semesta gitu, bisa memilah. Ya hakikatnya dari Allah iya, tapi ketika sudah berupa wujud, oh itu gunung namanya gunung, oh itu namanya bulan, oh ini namanya matahari, oh ini namanya laut. Karena apa? Sudah ada namanya. Wa 'allama Adamal asma' kullaha. Allah sudah memberikan nama-nama. Tidak boleh ketika memahami hakikat kemudian dicampur aduk. Lihat gunung, menyebut oh itu Allah. Ya ini enggak boleh. Karena gunung ya sebagai ciptaan Allah yang sudah punya nama. Sekalipun hakikatnya ya Allah yang mengadakan. Itu. Tapi secara verbal syariat itu harus diucapkan secara syariat. Gitu. Maka enggak boleh yang hakikat kemudian didohirkan. Maka kalau didohirkan terkena hukum dohir. Itu. Maka yang menjadi titik krusial dan masalah itu ketika sudah paham hakikat kemudian didohirkan. Ini yang menimbulkan kontroversi. Gitu. Nah, kita di sini Syekh Muhyiddin sudah memberikan guidance bahwa ketika sudah paham tentang burhanul akli, yaitu bukti secara rasional tentang wujud alam semesta, ini ada wujud pasti ada yang mengadakan yaitu Allah, tapi tetap dalam posisi menjaga tanzihnya Allah, kemahasucian Allah. Makhluk tetap makhluk, itu Allah ya tetap Allah, ini yang salimah, yang selamat. Nah, kemudian malam ini dilanjutkan ya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qad taqarrara, dan sungguh telah tetap ya, bil burhanil akli, dengan burhan akli ya. Burhan itu bukti nyata ya, tapi akli rasional, itu rasional. Khalaqahul azman wal amkinah wal jihad wal alfat wal huruf ya. Telah menciptakannya apa? Al azman, waktu, masa ya. Masa ini kan berproses, detik per detik terus berjalan ya. Dari Nabi Adam sampai sekarang ini kan proses kehidupan dunia ini terus azmin, dari waktu ke waktu terus berproses ya. Ini namanya azman, dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan tadi bukti argumentasi burhan akli. Wal amkinah, dan tempat ya, adanya ragam tempat itu. Contoh orang Papua ya, contoh dalam skup Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu ketika dia di siang hari ya, seluruh orang Indonesia akan menyaksikan matahari gitu. Mataharinya satu, tapi orang Papua melihatnya, orang Sulawesi melihat matahari satu, orang Sulawesi, Kalimantan, orang Jawa, orang Sumatera, orang Aceh, Sabang, mataharinya tetap satu. Ini sekalipun amkinah ya, tempatnya itu ada di mana-mana gitu.
Wal alfat, dan beberapa lafat. Ya, maksud lafat bahwa kisah perjalanan hidup, ya, penciptaan alam semesta, ini kisah perjalanan penciptaan alam semesta. Ini kalau diurut, ini kan diurut mundur seret. Ini kan sekarang sudah istilahnya menjadi ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat yang terkait dengan alam semesta atau yang disebut dengan burhanil akli. Ini kalau kita urut ke belakang mundur, ya, oh dulu bumi nggak ada, oh dulu adanya ya surga. Terus mundur, oh dulu surga juga nggak ada. Itu adanya lauhil mahfud. Itu lauhil mahfud yang ada apa? Ya, dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, ya, bahwa di dalam lauhil mahfud wa katabna fil alwah, ya, kami telah menulis, ya, segala sesuatu fi kulli syai fil alwah, yaitu di lembaran-lembaran di lauhil mahfud. Itu ternyata desainnya ada di sana. Kemudian mulai turun ke alam arwah, ya, itu yang disebut, ya, simbol titik ba. Itu titik ba itu simbol alam arwah, berproses lagi menjadi alam misal, berproses menjadi alam atsam, berproses menjadi, ya, alam dunia seisinya. Itu kalau menurut teori ilmu Ibnu Arabi, bahwa ya awal mulanya dari titik ba. Itu. Ini kan cukup luar biasa. Dari titik ba kemudian terurailah menjadi struktur kalimah, struktur cerita, struktur kisah. Itu kan awalnya titik ba. Itu. Ini wal alfat. Akhirnya membentuklah cerita-cerita masing-masing, termasuk yang sifatnya individual. Setiap orang punya cerita, kisah hidupnya, perjalanannya. Ini yang disebut alfat-alfat, ya, menjadi susunan-susunan teks, susunan redaksi yang mengisahkan perjalanan hidup seseorang. Gitu. Wal huruf, dan huruf, ya, lafat itu kan asalnya dari huruf, ya, contoh seperti lafat zaitun, ya, itu hurufnya za, ya, dal, itu kan. Nah, itu sumbernya dari huruf. Bismillahirrahmanirrahim, ya, ini kalau dihitung jumlah hurufnya berapa? 20. Tapi ada satu huruf yang ada tapi tidak ada. Nah, ini kan ada rahasia, ada simbol. Cuma kita nggak pernah dijelasin soal rahasia ini. Ya bismillah, ya bismillah gitu. Padahal ada makna simbolik di balik bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada huruf alif yang seharusnya nyata ada tapi tidak ada dalam tulisan? Sebab bismillah itu kan aslinya kata ismun terus dipasangkan dengan mudhof ilaih Allah, ismuwah, ismun sama Allah, ismun mudhof, Allah mudhof ilaih. Kemudian ditambah huruf ba, itu huruf jar. Nah, itu mestinya kan ismun alifnya masih ada, tapi dalam penulisan bismillah, bis ini langsung ba sin mim, alifnya nggak ada. Nah, ini ada makna hakikatnya sesungguhnya. Ya, nanti kalau pas pembahasan sampai rahasia huruf ba, ya, di sini ada, nanti akan diurai oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, perbandingannya, kenapa di dalam ba bismillah itu enggak ada alif, itu enggak nampak, sementara di dalam ayat lain Iqra
Bismi rabbika. Bismi rabbika. Bismi sama bismi. Tapi ketika Iqra bismi rabbika, bismi ismun digabungkan dengan rabbik. Alifnya ada. Coba dicek di ayat. Itu kan ba ada alif ya, kemudian ismun bismi rabbika. Nah, ini kenapa kok di sini alifnya muncul, di bismillah tidak muncul. Nah, kalau dikaji secara ilmu haqaiq, ini rahasianya cukup mendalam gitu. Nah, yang bisa mengurai dari aspek hakikatnya ya ulama-ulama muhaqqiqin. Fuqaha, ya fuqaha hanya taunya di dalam kitab fikih ya kalau kita ngikuti madhab Syafi'i ya bismillah termasuk bagian dari surat dalam ayat dalam Al-Fatihah. Ya, artinya membaca bismillah ya, termasuk rukun gitu. Ini secara fikih. Ya, begitu juga ketika kita mau makan atau berbuat apapun ya kulu dibalin ya la yubda bismillah bahwa akto. Nah, ini pentingnya bismillah, tapi mengurai makna bismillah secara hakiki ya ini jarang yang mengurai. Nah, di penjelasan kitab Al-Futuhat itu ada penjelasan khusus tentang penjelasan bismillah ya, terutama kaitannya dengan rahasia huruf ba itu. Wal adawat dan adawat itu alat-alat ya. Kalau kita bahasakan itu ya piranti-piranti peralatan fisik lah. Semua yang ada di alam semesta itu kan termasuk adawat-adawat yang fisik-fisik gitu. Itu kalau diurai ya hakikatnya ya kembali ke yang satu gitu. Wal mutakallim biha dan orang yang berbicara biha dengannya, wal mukhatabina dan orang-orang yang mukhatibin, orang-orang yang menjadi khatib atau orang yang berbicara. Minal muhaddatsati ya termasuk semua masuk muhaddatsat yaitu hal-hal yang baru. Jadi maksudnya kebalikan baru adalah qadim. Jadi yang qadim ya Allah, selain Allah ya baru itu. Termasuk tadi ketika sudah ada azman amkinah, sudah ada ruang dan waktu. Jadi azminah dan amkinah wal jihad itu artinya ketika sudah ada ruang dan waktu, ini termasuk muhaddas, hal-hal yang baru. Kullu dzalika semua itu ya semua itu khuliqa diciptakan lillahi ya lillahi karena Allah ya. Nah, di sini lafadz Allah ya enggak ada alifnya, jadi saya memilih lillah ya, kecuali kalau ada alifnya ya itu bisa menjadi fa'il khalaqallah ya. Tapi kalau enggak ada alifnya ya dibuat majhul ya kulun dalika bermula semua itu khuliqa diciptakan apa kullu dzalik lillah itu lillah milik Allah, itu semua milik Allah. Nggak ada yang milik selain Allah. Coba apa yang selain Allah? Wong alam semesta Allah yang mengadakan, ya Allah yang punya itu. Jadi kulun dalika khuliqa lillah gitu. Semua yang ada di alam semesta yang sifatnya baru itu diciptakan lillah. Itu semua milik Allah itu. Faya'rifu maka akan mengetahui siapa al-muhaqqiqu. Al-muhaqqiqu itu orang-orang ahli hakikat itu. Jadi siapa orang ahli hakikat? Yang belajar ilmu hakikat, yaitu dalam bahasa akademik namanya tasawuf falsafi.
atau tasawuf burhani atau irfani gitu. Itu termasuk muhakkik, jamaknya muhakkikin gitu. Qot'an secara pasti. Jadi orang yang ahli hakikat itu akan ngerti tentang hakikat alam semesta, hakikat wujud, semua termasuk diri kita itu. Ya setelah dia paham ilmu hakikat, kemudian tahu batasan prakteknya tadi antara tanjih dan tasbih, ya sekalipun dia diam itu sudah paham tentang hakikat alam semesta itu qot'an, ya secara pasti. Jadi sudah tahu cara mempraktekannya. Jangan sampai menjadi ahli hakikat mabuk. Ahli hakikat mabuk itu apa? Paham hakikat kemudian tidak ngerti papan. Artinya pemahaman hakikat disampaikan di sembarang tempat. Nah ini kan sudah diingatkan oleh Nabi, nggak boleh ya disampaikan mahadasa ahadun kauman bihadisin la yablughu qulum illah kana fitnatan alaih. Nggak boleh ya menyampaikan di sebuah kaum yang tidak bisa dipahami oleh mereka. Kenapa? Karena illah kana fitnatan alim, akan menjadi fitnah. Ini jangan sampai mabuk. Kalau mabuk ini susah untuk dikasih tahu ya. Akhirnya merasa benar susah. Padahal ini penempatannya saja kurang pas. Ilmunya benar, penempatannya nggak pas karena ini zona-zona umum gitu. Sementara ilmu ini zona khusus. Maka kalau bisa mempraktikkan secara proporsional ya aman, nggak ada kontroversi. Oh iya, ini zona khusus ya disampaikan pada zona khusus gitu. Kalau yang sifatnya umum ya umum itu. Maka ketika sudah paham hakikat, paham tanzih, paham tasbih, nah, itu insya Allah aman, tidak mengundang kontroversi. Annaha masrufatun ila ghairil wajhi alladhi yu'tika at-tashbih wa tamsil. Jadi orang-orang hakikat itu paham, ngerti secara pasti bahwa segala yang baru ya itu berjalan ya bukan pada sisi yang telah diberikan kepadamu ghairul wajhi alladhi yu'tika, yaitu yu'tika tasbih wa tamsil itu. Jadi maksudnya orang-orang yang ahli hakikat fa ya'riful al-muhaqqiqatan annaha masrufatun ila ghairil wajhi, bahwa ketika sudah paham tentang hakikat tadi ya, itu sudah paham bagaimana pemilahannya antara Allah yang maha suci tanzih dengan alam semesta yang disebut dengan tasbih ya. Itu bisa menempatkan secara proporsional, tidak dicampur aduk. Kalau yang dicampur aduk itu seperti orang yang pemahamannya oh Allah itu alam ya, alam itu Allah. Ini yang pernah terjadi. Ini salah, ini tidak dibenarkan. Ini yang menimbulkan yang disebut pemahaman tasbih ini. Padahal sesungguhnya bukan itu. Kalau yang dohir ya, kalau yang batin didohirkan ya, ini akan mengundang tadi masalah. Nah, ketika sudah paham tasbih itu ya tentang hakikat wujud makhluk yang baru ini. Ini bukan berarti dipahami secara tekstual. Setelah paham gunung, bulan, matahari, hakikatnya ya. Itu masrufatun ila ghairil wajhi, maksudnya harus dipahami secara proporsional. Antara syariat dan hakikat ini ada penempatannya.
Ketika diurai ya diurai secara utuh ilmu. Tapi ketika praktek, oh iya, memang hakikatnya kembali kepada Allah. Tapi ketika praktek berkomunikasi, ya harus tertib. Oh ini mic, ini gelas, gitu. Itu kamera, misalnya. Ini namanya praktek yang proporsional. Ya. Ini kan istilahnya dengan kata lain ini kan tasbih karena makhluk wujud baru. Sekali wujud baru ini kalau diurai hakikatnya, kembali kepada Allah. Ya. Lah ketika sudah paham, jangan sampai dipahami secara tekstual. Akhirnya seperti yang pernah terjadi di abad 17 di Aceh, dianggap Allah adalah alam, alam adalah Allah. Itu kan sama saja pemahaman ini Allah, ini salah, ini yang tidak dibenarkan. Gitu. Jadi ketika memahami tasbih, ya tahu hakikatnya. Tapi ketika berkomunikasi, ya menggunakan bahasa syariat itu. Sebab kalau dipahami secara tekstual, akhirnya menimbulkan masalah tadi. Jadi alladzi yu'tika tasbih wa tamsil. Wa annal haqiqata dan sesungguhnya hakikat la taqbalu tidak menerima apa hakikat dzalika tersebut aslan babar blas gitu. Jadi hakikat itu tidak bisa menerima pemahaman yang tidak proporsional tadi. Yang sifatnya itu hakikat batin dituhirkan. Gitu. Kan sudah menjadi makhluk. Hakikatnya iya Allah yang mengadakan. Lah yang nggak boleh itu dicampur aduk. Allah dan hamba dianggap satu kesatuan. Ini yang tidak dibenarkan. Maka Syekh Muhyiddin wa annal hakikata dan sesungguhnya hakikat la taqbalu tidak menerima dalika tersebut aslan babar blas sama sekali tidak menerima pencampur adukan hamba dan Tuhan itu dipahami seperti itu. Tetap dalam posisi Allah itu tanjih, dijaga kemahasuciannya, tetap laisa kamitslihi syai'un, sedangkan tasbih ini adalah makhluk ciptaan tapi dapat dipandang hakikatnya. Makhluk ini ya hakikatnya Allah yang mengadakan. Ya. Maka ketika menyebut ya sebutlah sesuai namanya. Karena wa 'allama adamal asma' kulla. Ya, Nabi Adam sudah dikasih nama semua benda di alam semesta ini, jangan sampai salah nyebut gitulah. Kita sebagai anak cucu Adam ya harus bisa memahami ayat ini. Oh iya, semua sudah ada namanya. Sekalipun secara hakikat kita paham asal usulnya itu. Walakin tafaddulul ulama'i as-salimah akan tetapi ya, kelebihan ulama as-salimah yang selamat ako idahum ya walakin tafaddula akan tapi lebih mulia atau tafadul ya lebih utama al ulama as-salimah yang selamat aqaidahum akidah mereka minat tatsim dari tatsim. Jadi ulama-ulama yang selamat akidahnya ya dari tatsim ya ini tentu istimewa. Sebab bisa memilah antara hamba dan Tuhan. Apakah ada yang terjebak pada tatsim? Ada. Akidah Wahabi itu memahami ayat Al-Quran itu secara tekstual. Ya, Yadullah dipahami tangan Allah. Tangan dipahami fisik seperti tangan manusia. Wajhuh ya dipahami tekstual wajah Allah. Padahal
Ada ayat laisa kamislihi syai'un. Itu. Nah, ini kalau yang terjebak pada tatsim, ini kalau menurut akidah Asy'ariyah fahuwa kafirun, karena dia akan menganggap semua yang fisik-fisik ya, yang sifatnya makhlukiyah ya, itu akhirnya jauh dari akidah yang selamat. Fa innal musyabbahata wal mujassimata, karena sesungguhnya orang yang terjebak pada tasbih dan tajsim, qad yutlaku, terkadang dikatakan alaihim atas mereka ulama min haitsu ilmihim, dari sisi ilmunya, bi umurin dengan perkara ghairi hadas selain ini gitu. Jadi ada juga ulama yang terjebak pada tajsim dan tasbih itu. Jadi pemahaman soal tajsim dan tasbih ini bisa saya petakan ya. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, Allah itu tanzih, maha suci ya, dengan disifati sifat salbiyah, qidam, baqo, mukhalafatul lil khawatis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ini menunjukkan sifat maha sucinya Allah. Selain Allah nggak ada yang punya sifat salbiyah ini, maka tak disebut tanzih. Lah selain Allah makhluk ya, makhluk ini ya baru itu. Maka yang tidak boleh ilhad itu mencampur aduk, sekalipun ini adanya diciptakan oleh Allah. Orang yang terjebak pada ilhad itu dicampur aduk, hamba Tuhan menyatu. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Itu pertama itu. Yang kedua, akidah Asy'ariyah menjaga tanzih Allah, kemudian dari tasbih. Ya tasbih ini makhluk ya makhluk, Tuhan ya Tuhan. Ini akidah Asy'ariyah. Ini Allah tanzih, makhluk tasbih. Itu. Tapi hakikatnya makhluk diciptakan oleh Allah. Lah, orang-orang hakikat ya, dia memahaminya sama. Bedanya di level suhud. Allah tetap bersifat tanzih, maha Allah. Makhluk ya tasbih, tapi hakikat makhluk ini ya, dipandang secara suhud. Suhud itu memandang hakikatnya. Oh iya, hakikatnya semua wujud ya kembali kepada Allah. Jadi kalau muhakkikin ya, itu ada suhudnya dalam melihat tasbih, tapi tetap memisah antara yang maha suci dengan yang maha baru. Yang maha suci maksudnya yang tanzih dengan yang tasbih, tapi dipandang secara suhud, yaitu memandang mengembalikan kepada Allah. Ini ulama muhakkikin. Kalau yang Asy'ariyah ya dipisah, hamba Tuhan dipisah. Itu. Lah yang ilhad ini yang nggak boleh tadi dicampur aduk. Nah, kemudian yang paling bawah itu yaitu tatsim. Tatsim itu pemahaman yang memahami ayat Al-Qur'an secara fisikly. Ya, tangan-tangan Allah, wajah-wajah Allah. Ini yang disebut yang diikuti oleh ulama-ulama, menjadi manhajnya atau menjadi akidahnya ulama Wahabi gitu. Maka Wahabi dalam memaknai wajah yadun, wajah yadun, kemudian istawa, yaitu dipahami secara fisik nih. Itu. Fatafaddala al-ulama fi hadzal surfi an hadzal wajh alladhi la yaliqu bil haqqi ta'ala fa ta'ifatun lam tusabbih wa lam tujassim. Itu. Dan ada juga ulama yang memahami dari sisi lain ya, yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu fataifah, kelompok yang tidak tasbih dan tatsim. Itu. Jadi ada yang satu kelompok lagi yang dia tidak tasbih, tidak tatsim.
Wa syuribat ilmu dzalika alladzi warada fi kalamillah wa rasuli ta'ala. Dan itu bertentangan dari apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi artinya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan pada hadis Nabi ini. Warada fi kalamillah wa rasuli ilallah ta'ala. Itu. Nah, kemudian ada kutipan yaitu laisa kamisli syai'un, ya, tetap berpegang pada laisa kamisli syai'un, bahwa tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Ini prinsip-prinsip, ya, Syekh Muhyiddin bin Arabi dalam memahami, yaitu burhan al-aqli. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan ini kita tahu, oh iya, sebenarnya Ibnu Arabi sudah memberikan guidance, corak pemahaman hakikatnya begini. Nah, banyak orang yang tidak paham. Akhirnya pemahaman-pemahaman yang sebenarnya bukan pemahaman Ibnu Arabi dilimpahkan ke Ibnu Arabi, sehingga banyak orang menuduh, oh ini ajaran sesat gitu, oh ini ajaran sesat, padahal tidak. Kalau kita baca langsung kitabnya kan sudah jelas tadi. Beliau Ibnu Arabi tetap menjaga tanzih Allah dan tetap berpegang pada kalamullah dan kalamur Rasul. Artinya konsisten dalam berpegang pada ayat Allah dan hadis Nabi gitu. Dan tambah lagi berpegang juga pada ayat laisa kamislihi syai'un itu. Jadi posisinya jelas. Jangan sampai kita salah paham. Sudah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu dalam memahami ilmu hakikat.